Kasus kekerasan di IPDN dan STIP terus berulang. Sejak kasus kekerasan di IPDN dan STIP terulang, 9 orang tewas akibat penganiayaan oleh senior terhadap junior di kedua lembaga pendidikan tersebut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita mungkin ke Pak Jimmy terlebih dahulu. Pak Jimmy, tadi dilihat dari grafik itu kita lihat di IPDN ini bahkan hampir setiap tahun kemudian terjadi korban tewas akibat penganiayaan senior terhadap junior ya seperti itu. Itu memang artinya menurut Anda bagaimana, apa yang harus dilakukan agar kemudian tahun 2014 ini kita terakhir tidak ada lagi, kemudian 2015 ada korban-korban tewas di lembaga pendidikan? Saya juga bertanya-tanya apa penyebab. Tapi saya mencoba kaitkan Ibu Kasanda tadi bilang, jangan-jangan memang mereka ini datang dari atau siswa-siswa yang kurang, saya menyebutnya mungkin tidak terlalu keliru, perkembangan moral mereka itu belum seperti sebagaimana ketika masuk perguruan tinggi, atau mereka tidak melindungi dirinya dengan sebutlah nilai-nilai anti kekerasan sebenarnya, sehingga mereka nampaknya kalau begini mereka memang tidak tahu apa yang namanya kekerasan gitu yang mereka lakukan, memukul seenaknya, menyiram cairan kimia dia tidak tahu gitu. Kalau mereka datangnya dari sebenarnya tidak usah anak-anak yang belajar kimia itu tahu bahwa itu bahaya sebenarnya. Tapi ini buat saya ada sesuatu dalam perkembangan dari sudut psikologi ya. Ada persoalan dalam perkembangan. Nah, mereka itu. Nah, kemudian sekolah seperti itu tidak mengetahui itu buat saya. Tidak mengetahui ada persoalan sebenarnya anak-anak ini ya, persoalan, sehingga mereka tidak menjaga dan mereka tidak mencoba mengisi kekurangan itu, kekurangan itu. Itu saya kira perkiraan saya itu. Baik, Bu Kasanda mungkin tambahannya. Menurut saya sih sebenarnya secara keseluruhan negara ini punya masalah di dalam sistem pendidikan secara luas ya. Jadi membentuk individu rakyat yang cerdas dan bertanggung jawab tadi, sudah jelas tadi ada peran keluarga, ada peran sekolah, ada peran masyarakat. Bahwa saya tidak hanya menyalahkan pelaku saja, tetapi sistem di sekolah pun juga harus dipertegas. Kalau misalnya kita lihat tadi sampai setiap tahun, ya tentu harus ada langkah tindakan tegas yang jelas. Kita ini negara hukum, pelakunya harus ada sanksi hukum. Jadi kembali lagi bahwa pendidikan ini harus dilihat secara keseluruhan, bahwa meletakkan sistem pendidikan nasional hanya di pendidikan formal menurut saya juga agak kurang tepat, karena sekali lagi bahwa pendidikan usia dini, pendidikan informal, pendidikan anak di sekolah di mana mereka pun akhirnya hanya terpaku kepada masalah kurikulum, lalu kemudian sistem, bahwa kan tidak mungkin ketika ada mahasiswa ingin menyelenggarakan kegiatan itu kan harus ada proposalnya, apa yang mau dilakukan, bahwa harusnya kan berbentuk seminar atau musik atau apa. Ini kenapa bisa memungkinkan ada kejadian seperti itu. Lalu kemudian yang paling penting adalah pendidikan masyarakat yang mungkin akhirnya seolah-olah berada di luar bagian daripada pendidikan sistem pendidikan nasional, karena pendidikan masyarakat ini apakah melalui internet, apakah melalui televisi atau melalui YouTube dan lain sebagainya, kekerasan ini akhirnya menjadi bagian dari perilaku masyarakat, bahwa memang kita harus betul-betul membuka mata masyarakat kita, anak-anak remaja kita itu menjadi sangat lebih rentan terhadap perilaku kekerasan. Violent behavior ini menjadi agresivitas yang akhirnya tidak bisa terkendali ketika mereka berada di sebuah sistem yang memungkinkan itu. Jadi sekali lagi bahwa saya tidak bisa hanya menyalahkan si anak-anak dari secara psikologis, tetapi sistem ini sendiri juga akhirnya terjadi pembiaran ketika sampai setiap tahun itu terjadi. Jadi tentu harus ada sistem yang betul-betul
menyeluruh, meliputi pendidikan di keluarga, di sekolah, kemudian juga masyarakat ya. Oke. Jadi kita sendiri semua juga harus bisa kompak dalam hal ini, bagaimana bisa mengajarkan budi pekerti yang betul-betul bisa praktis dilakukan oleh anak, jangan hanya cuma hafalan saja. Baik, Bu Cassandra, selain sistem tadi disebutkan mengenai violent behavior seperti itu, untuk korbannya sendiri yang menjadi korban kekerasan di lembaga pendidikan ataupun di sekolah seperti itu, apakah memang dari segi psikologis ada kecenderungan untuk kemudian melakukan hal serupa ke depannya ketika dia sudah dalam posisi senior, kemudian dia melakukan hal itu serupa kepada juniornya? Sekali lagi, kasus kekerasan ini kan bukan cuma ini ya. Kebetulan kita bicara tentang kasus yang ini, tetapi pada kasus yang lain ada korban kekerasan yang tidak dalam konteks budaya seperti ini, bahwa memang kekerasannya ada kekerasan seksual, ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik yang lainnya. Apakah karena gurunya kemudian mengatakan anaknya bodoh dan lain sebagainya, itu semua harus termasuk sebenarnya. Yang jelas apakah ketika anak kemudian mendapatkan suatu perilaku kekerasan kemudian dia akan melakukannya lagi? Secara prinsip behavioristik iya, karena memang ketika orang mengalami atau dia merasakan kejadian seperti itu akhirnya menjadi model pembelajaran dan menjadi model penyelesaian masalah yang dia lakukan ketika dulu dia seperti itu. Dia pikir memang harus seperti itu, apalagi kalau praktek ini dilakukan sejak kecil, apalagi kalau praktek tidak menghargai orang, tidak menghormati. Jadi budi pekerti itu sendiri bagaimana caranya mengajarkan secara praktis bahwa nilai-nilai anti kekerasan itu benar-benar diajarkan tidak hanya di sekolah, di rumah dan di masyarakat. Di masyarakat seperti itu. Baik Bu Cassandra dan juga Pak Jimmy, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.